Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini mungkin di video ini saya masih membahas ataupun meneruskan tentang adab-adaban ataupun tata krama yang diperkhususkan atau diperuntukkan untuk pengantin baru pada malam pertama. Masih ingat gak? Pada season 1, season kedua, di video sebelumnya apa aja? Ya, masih ingat gak? Pertama apa? Pertama harus bertaubat dulu. Saya ingatkan kembali ya, takut ada yang gak lihat di pembahasan saya sebelumnya. Pertama itu adalah harus bertaubat dulu kepada Allah, baik suami dan juga istrinya. Kemudian suami memasuki ke kamarnya dengan menggunakan kaki kanan, ya, sambil mengucapkan salam. Kemudian sholat 2 rakaat, suami dan juga istrinya. Kemudian membaca Fatihah 3 kali, kulhu 3 kali, sholawat 3 kali. Kemudian suaminya berdoa dan sang istrinya mengamini. Setelah itu maka berhadapan suami dengan istrinya sambil memegang tangan sang istrinya dan mengucapkan doa suaminya. Ya, setelah itu kalau mau bisa baca surat Yasin, kemudian surat Waqiah, surat Wadduha, surat Al-Insyirah, surat An-Nasr, dan yang akhir itu ditutupi dengan ayat kursi. Nah, setelah itu baru sang suaminya memegang akan belakang leher sang istrinya sambil mengucapkan ya Raqib sebanyak 7 kali, kemudian diucapkan fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin 1 kali aja. Nah, itu di pembahasan sebelumnya di video pertama dan video kedua. Sekarang untuk penutupan ini di video ketiga ini kayaknya beres nih. Saya menerangkan adab-adaban ataupun tata krama bagi pengantin baru. Apa ya di sini? Nah, setelah selesai nih sang suaminya itu apa itu pegang ini ya sambil membaca ya Raqib kepada istrinya. Maka sang suaminya itu sekarang ke dapur tuh. Mau apa ke dapur? Ke dapur membawa tempat yang diisi air. Ya, membawa tempat yang diisi air. Kemudian sang suaminya itu mencuci kaki sang istrinya. Mencuci kaki sang istrinya. Loh, kenapa mencuci kaki sang istrinya? Karena ada gak referensinya? Ada. Karena sini, faqad warada. Teman-teman kawarid anna fa'ala dzalika yanfi syarra wasyaitana. Jika kita melakukan hal itu, maka di sini akan dijauhkan dari kejelekan, akan dijauhkan dari syaitan, akan didekatkan dari karunia-Nya Allah. An Sayyidina Ali, ini diterima oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, annan nabiyya, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ngadauh ya Kanjeng Rasulullah teh lahu ka Sayyidina Ali, idza dakhallatil arusah, kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali, di mana-mana masuk seorang pengantin perempuan, baitaka, ke rumah kamu wahai suami, fakhla, maka sang suami itu harus membuka apa? Membuka alaiha akan kedua sendalnya sang istrinya. Wagsil, dan harus mencuci sang suami itu rijlaiha, kepada kaki istrinya, bilma'i, menggunakan air. Warashibihi, kemudian diaurkeun. Apa diaurkeun? Jadi sisa airnya itu dikocorkan gitu, yang bekas mencuci kaki sang istrinya gitu, diaurkan. Apa bahasa Indonesianya ya? Arkanal baiti, ke tiang-tiang rumah gitu. Kan kalau tiap rumah ada sudut ada tiang-tiang ya. Nah, diaurkan tuh ke tiang-tiang. Yadkhulu baitaka sab'una naw'an, maka akan masuk ke rumah tersebut 70 apa? Minal barakati, 70 barakah, warahmati, dan 70 rahmah. Jadi hal ini memang ada hadisnya.
yang diterima oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah Rasulullah ini yang berkata barusan kepada Sayyidina Ali. Jadi untuk tata krama adab-adaban yang terakhir ya ini, sang suaminya lekas membawa air ya ke apa tuh, ke baskom kayak gitu ya, ke baskom, kemudian membersihkan kaki sang istrinya. Masya Allah, kayak bidadari ya. Kemudian sang suaminya itu berkata apa? Ada doanya gak? Cukup aja baca bismillah sama baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mau ditambah dengan wa ala ali juga gak apa-apa. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil membersihkan kaki sang istrinya. Nah udah itu, lalu sang suaminya itu keluar rumah, lalu diguyurkan air itu ke tiap sudut-sudut rumah. Nah itu adalah air berkah. Air berkah. Maka kalau kita melakukan itu, kata Rasulullah, akan rumahnya itu akan dimasuki 70 berkah dan juga 70 rahmat Allah, 70 warna nau'an, 70 warna keberkahan dan 70 warna rahmatnya Allah. Nah gitu, kalau dulu saya dikaji waktu di pesantren, nah adab-adaban ketika yang dikhususkan untuk pengantin baru. Nah ini yang harus lebih ngedenger ngaji ini suaminya nih sebenarnya. Ini banyak yang melakukan itu adalah suaminya yang harus lebih tahu, nanti mengarahkan gitu kepada istrinya ya. Jadi cari suami itu harus yang bisa ngaji. Gitu. Nah udah ini ada penutupan. Ada penutupan ini tatimatun. Yanbaghi. Kalau yang pernah dengar video sebelumnya udah tahu ya martabat yanbaghi ya. Martabat yanbaghi itu adalah di bawah wajib, di atas sunnah. Yanbaghi dipentingkan banget li zauji bagi sang suami, lailatul dukhuli ketika malam pengantin baru maksudnya, annala yada. Maka suaminya itu nggak boleh ngantep, nggak boleh ngediamin istrinya, kasihan itu istrinya kok didiemin gitu ya. Ahadan yafu indal babi, nggak boleh didiemen gitu soal istrinya itu ya, di apa tuh, di lawang pantok serah di sini dikatakan. Oh, berarti memang di dalam referensi ini jadi mengumpamakan istrinya itu sesudah siangnya ijab kabul, istrinya itu langsung dibawa ke tempat suaminya seperti itu. Kalau di kita mah ada jarang ya. Kan kalau di kita mah ijab kabul kan suka di tempat perempuan ya. Terus sang suaminya biasanya 1 minggu gitu ya diam di tempat istrinya biasanya. Nah kalau ini sih dibayangkan oleh ulama adalah seorang istri yang langsung dibawa nih ke tempat suaminya. Maka kata ulama jangan didiemin, kasihan istrinya. Itu kan pasti setidaknya sedih jauh dari orang tuanya. Terus masuk ke rumah yang apa tuh, yang baru lah istilahnya seperti itu. Wa ayyubasitul arusata bil kalamil hasani, maka bagi suami itu harus apa? Bil kalamil hasani, harus berbicara yang baik suaminya itu kepada istrinya. Harus berbicara yang manis gitu kepada istrinya. Mimma yaqtadil farha biha li zawalil wahsyati anha. Karena sang istrinya itu hatinya itu banyak kakeeng terjadi apa ya, mungkin di dalam hati istrinya itu ada sedikit resah, ada sedikit gugup, ada sedikit canggung gitu ya, namanya juga pengantin baru gitu ya, yang tadinya berjauhan sekarang tahu-tahu udah ada di depan, jadi hidup berbarengan ya wajar lah kalau ada sedikit malu, sedikit canggung, itu wajar. Nah maka oleh karena itu sang suaminya harus berbicara yang manis, bisa apa itu ya, menenangkan ataupun membahagiakan hati sang istrinya seperti itu. Nah kemudian di sini wa ayal qomaha fi famiha minat to'ami wal halawah. Nah bagusnya, nah udah itu, udah tadi itu adab-adaban tadi udah dikerjakan, maka harusnya untuk malam pertama itu sang suami itu menyiapkan makanan yang manis, kudapan yang manis. Apa yang manis? Ya Pak Hajawe lah, mau manisan apa deh, pokoknya yang manis-manisnya. Di sini dikatakan suaminya itu harus mempersiapkan makanan yang manis. Kemudian salasa luqamin. Ini romantis nih, suaminya harus menyuapi istrinya
manisan itu sebanyak 3 kali suapan. Jadi disuapin. Dulu suami saya gitu gak ya? Ke saya lupa lagi. Harusnya gitu nih. Masuk apa itu nyuapin suaminya ke istrinya itu dengan 3 suapan yang manis itu. Kama ja'a bidzalikal athar, ini yang dikatakan oleh atharnya para sahabat. Ini ada faidahnya berarti yang dikatakan sahabat ya. Nah, kemudian nih ada juga referensi selanjutnya gini. Wa ayyajtanibal at'imata allati tumitu syahwat. Nah, di sini dikatakan bagi pengantin baru itu ada beberapa makanan yang harus dijauhi. Nah, kenapa harus dijauhi itu dikarenakan tumitus syahwat, karena akan mematikan rasa syahwat terhadap istri ataupun terhadap suaminya. Apa saja itu? Aduh, ini nggak tahu nih. Kalbaqlatil hamqai wal khisi, sayur hamqa sama sayur khisi. Tapi mohon maaf sekali ya, saya nggak tahu artinya ini. Hamqa sama khisi ini saya lihat di kamus juga saya nggak nemu. Mohon maaf ya, ini ada 2 kata yang saya nggak tahu artinya, saya nggak paham, mohon maaf sekali. Tapi bagi ada yang pernah ngaji, yang tahu bisa nanti dijawab di komen ya, biar orang lain yang dengar bisa tahu ya. Maaf sekali saya nggak tahu, lihat di kamusnya saya nggak nemu. Wal hunduba, nah kalau hunduba saya tahu, kalau hunduba itu adalah sayur bayam. Jadi untuk pengantin baru jangan terlalu banyak makan sayur bayam karena akan mematikan syahwat. Jangan dimentang-mentang di pinggir rumahnya itu nanam sayur bayam seminggu terus saja makan sayur bayam, itu nggak baik karena akan mematikan syahwat. Apalagi wal khiyari dan juga bonteng. Nah, bonteng juga tidak terlalu bagus ya karena becek tuh bonteng. Wal qithai ataupun adalah sejenis bonteng, apa ya sejenis bonteng. Wal qori dan juga waluh besar. Kalau orang Sunda bilangnya waluh. Kalau bonteng mah tetap bonteng ya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesianya waluh apa ya? Kalau di Sundamanya bilangnya waluh badag. Ya waluh lah pokoknya. Gak tahu tuh bahasa Indonesia waluh apa tuh. Wal adasi dan juga kacang adas. Wasyairi. Syair juga saya mohon maaf sekali. Saya nggak tahu tuh apa artinya syair. Lihat di kamus gak nemu syair itu apa. Maaf sekali ya. Wal asya al khamidati dan juga setiap makanan yang hasem teh yang asam berenannya yang asam gitu. Kan saya pernah dibahas ya di video sebelumnya kayak apa tuh yang asam, kayak cuka itu nggak baik ya. Seperti apel yang asam itu nggak baik, dijauhi karena itu akan mematikan syahwat. Wasumi dan juga jangan terlalu banyak makan bawang putih. Wanahwi dzalik. Dan masih ada yang lain mungkin ya. Begitu. Nah, masih ada nih satu lagi nih pembahasan. Wayan bagi dan juga dipentingkan. Ayyuqala li zawji ba'da dukhuli. Oh, oke. Ini nih agak panjang nih pembahasannya, tapi saya udah paham. Nah, di sini gini. Aku kira ya, kalau di Sunda, tapi dulu, kalau sekarang udah jarang. Tapi sekarang juga masih ada beberapa. Kalau di Sunda itu, kalau udah udah pengantenan, kan suka masih di tempat istrinya ya, Nah, maka selama 1 minggu itu istrinya itu suka ngajak gitu ke suaminya. Misalkan hari ini ke rumah uak yang ini, besoknya ke rumah uak yang itu, besoknya lagi ke rumah bibi yang ini. Jadi memperkenalkan suami gitu. Nah, dulu aku kira itu tuh adat Sunda. Aku berpikir itu adat Sunda. Ternyata itu bukan. Ternyata Masya Allah, ternyata memang orang-orang dulu kebanyakannya solihah ya. Orang dulu itu kebanyakannya pada ngaji ternyata. Ketika saya tahu di Kobong gitu ya, di pesantren ngaji kitab Quratul Uyun, ternyata ini ada dari keterangan kitabnya. Ini yang dikatakan oleh ulama siapa ini? Oleh Ibnul Musayyab dari Abi Hurairah. Jadi ternyata ini bukan adat. Jadi di sini dikatakan oleh Abi Hurairah,
pada hari kedua, keluarga istri, keluarga perempuan itu bagusnya memberi hadiah kepada, bagusnya, bukan wajib, bagusnya memberi hadiah kepada pengantin perempuan gitu. Ya apa aja memberi hadiah, misalkan mau beli kerudung kayak gitu ya, mau ngasih apa gitu ya, souvenir lah istilahnya, tapi untuk pengantin perempuannya gitu. Saya juga ingat ya dulu waktu pengantin baru, saya ingat nenek saya tuh sengaja memberikan kado ketika dibuka itu tas untuk keundangan gitu. Senangnya ya Allah dikasih sama nenek tercinta. Seperti itu. Jadi bagusnya itu keluarga perempuan itu ngasih souvenir gitu kepada istrinya. Ini yang dikatakan oleh apa tadi, Abi Hurairah. Nah, kemudian setelah itu pada hari ketujuh, seminggu kemudian, maka sang istrinya itu mengajak suaminya untuk berziarah, artinya ya berziarah ke keluarga perempuannya. Jadi memperkenalkan diri gitu. Ini saudara baru meren ua ya, ini saudara baru bibi gitu. Ya, saya juga ingat dulu tuh seperti itu. Maka bagusnya itu uaknya ataupun bibinya itu sengaja cepat-cepat masak gitu ya, terus nyuguhan gitu ke pengantin baru, ngasih makan gitu ke pengantin baru biar lebih akrab, lebih santai, ngobrol-ngobrol, memperkenalkan ada saudara baru gini wa gitu kan, bi ini ada saudara baru. Aku kira dulu itu adalah adat Sunda, ternyata memang ada referensinya yang dikatakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seperti itu ya. Dan juga wayan bagi ayyuqala li zauji ba'da dukhuli, dan juga gak apa-apa keluarganya menanyakan kepada perempuan itu, kepada istrinya, bagaimana nih malam pertamanya, misalkan bagaimana kabarnya gitu. Malam pertamanya kan suka ada gitu ya, saudara kita yang nanya gimana nih malam pertamanya gitu ya. Nah itu ternyata ada nih referensinya di dalam kitab Qurratul Uyun ini gitu. Biasanya sih kalau perempuannya kan ya malu-malu ya, mesem aja gitu, senyum-senyum aja seperti itu. Ya begitu mungkin. Alhamdulillah nih ini baru beres ya. Jadi mengenai adat tata krama untuk pengantin baru ini cukup panjang, sampai ada 3 season ya, di video pertama, kedua, dan sekarang untuk video yang ketiga. Mudah-mudahan bisa difahami untuk pengantin baru, mudah-mudahan bisa diamalkan karena begitu besar sekali fadhailul amalnya. Jadi ini adalah fadhailul amal ya, tidak wajib tetapi ini adalah sunnah dan sangat dianjurkan sekali. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi para pendengar semuanya, bagi yang ingin belajar mengaji Al-Quran bisa lihat, ditengok channel Ngaji Bersama Teteh, atau ingin pembahasan yang lebih luas lainnya bisa ditengok di channel Pontrenpedia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.